Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Khataman keluarga Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang, terima kasih. Kemarin saya karena bertanya terus kemudian malah diberi tugas. Jadi tapi tidak apa-apa, ini saya jalan. Ya. Mudah-mudahan ini sebagai awal. Pertama adalah sebagai pengingat bagi diri saya sendiri secara pribadi, mudah-mudahan juga untuk bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dalam hal saling mengingatkan dan saling menyampaikan kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap hari kita memang disibukkan setelah sekian 5 hari kerja. Waktu-waktu seperti ini kadang kita butuhkan dalam rangka untuk merefresh kembali ketegangan-ketegangan saraf kita yang dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Mudah-mudahan yang hatinya saat ini sedang tidak yang lagi galau, yang lagi agak panas sedikit misalkan kayak gitu, mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan kesejukan sehingga kita diberikan kejernihan dalam berpikir yang akan menuntun kita untuk melangkah ke hari-hari berikutnya untuk menuju kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sedikit akan saya menyampaikan materi yang mudah-mudahan barangkali Bapak Ibu juga sudah terbiasa dengan kalimat ini nanti, tetapi tidak salahnya pada malam hari ini saya sebagai yang diberi amanah untuk menyampaikan tanda kutip untuk memberikan tausiah, tapi tausiahnya adalah tanda kutip, artinya ini bukan untuk menggurui ataupun untuk mengajari, tapi sekali lagi ini sebagai mengingat bersama, sekali lagi untuk sebagai introspeksi diri saya sendiri secara pribadi yang mudah-mudahan juga akan menjadi sesuatu yang baik bagi Bapak Ibu semuanya. Judul materinya ini saya share dulu. Mungkin ini saya nggak pakai share screen ya Mas, saya mencoba eksperimen dengan video tanpa share screen. Kelihatan ya Bapak Ibu nih. Baik, judulnya adalah mewujudkan khairunas anfa'uhum linas. Nah, istilah ini atau kalimat ini sering sekali kita dengar. Ini salah satu, sebenarnya ada yang saya kumpulkan itu ada 10 atau top 10 khairunas. Nah, salah satunya adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu mungkin salah satu yang menjadi sebaik-baik manusia. Nah, yang kali ini saya akan mengambil satu saja ya di sini yang anfa'uhum linas. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah tahulah artinya apa. Ini sebuah hadis yang di kalimat terakhir ini muncul, yaitu khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat dari mereka atau manusia. Jadi yang bermanfaat bagi manusia. Nah, monggo Bapak Ibu ini kita kita ingat-ingat lagi bahwa yang sudah semua yang kita miliki ini nanti arahnya apakah nanti menuju ke manfaat untuk orang lain. Karena menurut Nabi menyampaikan yaitu sebaik-baik manusia itu dia bermanfaat bagi orang lain. Tentunya
semakin banyak kemanfaatan kita bagi orang lain, ya itulah kita akan semakin lebih baik dibandingkan orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana cara kita untuk menuju khairun nas anfa'uhum linnas tadi? Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita ini hidup di dunia ini tujuannya apa. Kita kalau tidak tahu sebenarnya tujuan dari hidup, maka juga tentunya kita juga tidak punya arah kemana kita harus berbuat, itu untuk apa, untuk siapa, dan sebagainya. Nah, untuk tujuan hidup manusia tentunya ini sudah ada di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zariyat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita hidup di muka bumi ini tidak lain tujuannya adalah diciptakan untuk mengabdi kepada Allah atau untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini harus kita pahami betul. Tentunya ayat ini menjelaskan apa yang menjadi tujuan kita di dunia ini. Ya, tidak lain tadi kita sekali lagi hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, tentunya ibadah itu ya kita maknai bukan hanya untuk ibadah seperti kita melakukan sholat atau rukun Islam itu saja, tapi di sini akan lebih kita maknai lebih luas lagi, bahwa tujuan dari hidup kita ini sekali lagi untuk ibadah. Ya. Nah, maka apa yang kita perbuat, ya, paling tidak kita bisa memberi kebaikan bagi orang lain. Karena kita hidup ini dengan secara sosial, kita hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, semakin apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan yang ada di muka bumi ini, tentunya kita juga harus melihat seberapa manfaatkah atau seberapa bergunakah bagi orang lain apa yang kita lakukan. Jadi tadi kalau kita ingin menjadi menuju ke manusia terbaik atau orang yang baik lah ya, itu salah satunya tadi kita harus tahu dulu tujuan hidup kita. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, kita harus membekali diri kita itu pastinya dengan ilmu pengetahuan, Bapak. Ilmu yang seperti apa yang tentunya ini yang berguna, ya, bermanfaat, sehingga ini menjadi kemanfaatannya juga dirasakan oleh orang lain juga. Gitu. Ini nggak mungkin kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan, ya, tentunya kita harus membekali diri kita itu dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan tentunya kita juga harus mengamalkan. Nah, jadi tidak hanya kita punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, artinya berarti kita tidak bisa menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kalau di dalam tuntunan Rasulullah itu kan kalau pagi itu ya ada zikir pagi yang mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa, sudah melakukan, ya. Nah, itu salah satunya adalah kita ada zikir yang diamalkan pada pagi hari. Zikir itu meminta, ya, memohon bahwa kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kita memohon ilmu yang bermanfaat. Nah, sekali lagi banyak sekali ajaran-ajaran yang dari Nabi itu bahwa kita itu melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya adalah bermanfaat. Jadi kalau kita pun mencari ilmu setinggi-tingginya, melengkapi diri kita dengan ilmu yang setinggi-tingginya, maka harus di belakangnya harus ada manfaat. Jadi kata manfaat itu harus melengkapi. Karena kalau kita hanya mengejar ilmu setinggi-tingginya dan kita mengabaikan manfaat tadi, maka kita hanya sebagai orang yang hanya akan ibaratnya seperti memperkaya diri sendiri gitu ya. Kalau kita mencari harta, mencari nafkah, mencari uang dan sebagainya,
itu hanya untuk mengumpulkan kekayaan diri sendiri. Nah, ibaratnya mungkin seperti itu. Nah, disinilah pentingnya selain kita tahu tujuan hidup kita, yang kedua kita juga harus berilmu. Nah, karena ilmu itu di dalam Islam tentunya ini banyak ya sumber yang mengatakan bahwa anjuran untuk kita menuntut ilmu. Nah, ini salah satunya di surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, saya bacakan artinya saja. Nah, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu jelas ya di sini bahwa orang yang berilmu itu adalah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, sehingga ini sebagai motivasi kita bahwa kenapa kita harus mencari ilmu yang mungkin sebanyak-banyaknya gitu ya, karena kita ingin mencapai derajat yang setinggi-tingginya. Arti sebuah ilmu pengetahuan itu bagi kita sebenarnya apa? Seperti itu. Kenapa kita sering memberi nasihat kepada anak kita, memberi nasihat kepada mahasiswa kita, pentingnya kita mencari ilmu. Nah, barangkali nanti ini salah satu sebagai yang perlu kita sampaikan kepada mahasiswa kita, yaitu kita mencantumkan salah satu ayat ini sehingga jelas bahwa manfaat ilmu ini seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, kita akan diangkat derajatnya ketika kita menuntut ilmu. Nah, ini berikutnya yang menarik, yang terakhir ini Bapak Ibu semuanya. Jadi ini saya akan mengutip salah satu kalimat dari Cak Nun ya. Ini adalah konsep hidup kita yang ada kaitannya dengan sebagai manusia, seberapa besar manfaatnya itu ya seperti ini. Konsepnya adalah menggunakan konsep input dan output gitu. Nah, ini sering kita terapkan di dalam sehari-hari kita, di dalam di pendidikan, di dalam kita mengajarkan atau di dalam lembaga kita, dalam organisasi dan sebagainya. Kita itu belajar, kita punya ilmu pengetahuan, kita punya jenjang pendidikan, entah itu S1, S2, S3 atau yang lainnya, atau kita mungkin saat ini kita sedang menduduki sebagai menjabat ya, atau sebagai pejabat, atau posisi kita sekarang ini lagi berada di menurut orang lain itu adalah posisi kita adalah orang yang terhormat karena kita memiliki kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Itu sebenarnya itu adalah hanya input itu Bapak. Artinya itu bukan sebuah prestasi. Nah, menurut Cak Non itu sebenarnya bukan sebagai prestasi. Karena ini adalah baru input. Jadi kita punya posisi yang saat ini mungkin ya, yang kita sebagai siapapun sebagai kita, baik kita sebagai dosen, kita sebagai tendik atau sebagai siapa, ya ini adalah masih prosesnya ada di dalam input. Nah, kita sudah punya ijazah, kita sudah punya sertifikat, kita sudah punya apa sajalah yang itu menjadi kebanggaan kita. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya itu adalah hanya sebuah pengakuan atau surat sah yang kita gunakan untuk berbuat sesuatu sebenarnya. Ukurannya sebenarnya adalah outputnya adalah masalah ini akan manfaat atau mudarat. Nah, ini yang menjadi ukuran. Jadi mungkin kedudukan tinggi dan rendah itu ya harusnya mungkin kalau kita punya kedudukan tinggi tentunya outputnya memiliki manfaatnya lebih tinggi gitu. Nah, itu idealnya. Nah, atau yang punya kesempatan punya harta yang melimpah misalkan, misalkan posisi kita sebagai orang yang kaya dan sebagainya. Nah, mungkin kekayaan kita ini mungkin akan lebih banyak bermanfaat bagi orang lain dibandingkan orang yang tadinya dengan orang yang memiliki penghasilan atau kekayaan yang sedikit. Nah, ilmu pengetahuan mungkin ya pekerjaan atau jabatan atau harta yang kita miliki ini adalah kita jadikan input
inputan kita dalam rangka untuk mencapai atau menghasilkan sebuah output, yaitu outputnya itu kita ukur apakah ini akan mengarah kepada manfaat ataukah ini akan mengarah bahkan justru malah menjadi mudarat. Nah, mungkin bisa saja kita punya jabatan atau bahkan presiden sajalah misalkan seperti itu ya, kita sebagai menteri atau siapa atau presiden, jangan-jangan semakin tinggi jabatan kita malah menambah kemudaratannya misalkan seperti itu. Nah, itu artinya kita belum sampai mencapai pada kita sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, ini ada satu pesan yang menarik menurut saya, ini catatan. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang menyelesaikan masalah atau kita tidak bisa menjadi orang yang memberikan solusi, ya paling tidak jangan menjadi masalah atau menambah masalah. Nah, ini sebenarnya minimal istilahnya. Jadi kalau kita mungkin saat ini posisi kita itu belum punya kemampuan untuk bermanfaat bagi orang lain, ya paling tidak kita jangan menjadi masalah bagi orang lain. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah, atau kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan jadi beban orang lain. Nah, ini pesan minimal bagi kita apabila posisi kita ini memang belum bisa atau belum punya kesempatan untuk berbuat lebih banyak untuk orang lain, atau kita belum bermanfaat bagi orang lain. Tapi tujuan dari kita di sini semuanya saya yakin bahwa kita sepakat bahwa kita apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita berikan kepada orang lain, pastilah ini pinginnya adalah yang sebanyak-banyaknya. Termasuk kita punya ilmu, kita punya jabatan, kita punya harta dan sebagainya. Nah, tentunya tujuan akhirnya, outputnya adalah kita bermanfaat lebih banyak bagi orang lain. Mungkin kurang lebihnya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi ini sebagai pengingat bagi diri saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.